Di planet biru ini, alam tidak hanya menciptakan kehidupan, tetapi juga melukis mahakarya raksasa di setiap sudut dunia. Dari gunung yang menjulang tinggi hingga gurun yang membentang tanpa batas, bumi menyimpan kisah tentang api, es, angin, dan waktu. Setiap batu, lembah, dan lautan adalah hasil dari jutaan tahun proses geologi yang tak pernah berhenti. Di balik keindahannya, tersimpan kekuatan alam yang membentuk dunia seperti yang kita kenal hari ini. Mari kita menjelajahi beberapa tempat terindah di dunia, bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan rasa kagum pada kekuatan bumi. Karena disinilah alam bercerita, tanpa perlu satu kata pun. Pegunungan Alpen, Swiss. Pegunungan Alpen terbentuk akibat tabrakan besar antara lempeng tektonik Afrika dan Eropa yang terjadi selama puluhan juta tahun, mendorong lapisan batuan ke atas hingga membentuk puncak-puncak tinggi yang menjulang ke langit. Tekanan geologis ini menciptakan gunung-gunung megah seperti Matterhorn, Jungfrau, dan Eiger yang kini menjadi ikon alam Swiss. Gletser raksasa seperti Aletsch Glacier terus bergerak perlahan, mengikis lembah dan membentuk danau-danau glasial berwarna biru jernih. Salju abadi di puncak gunung menjadi sumber utama air bagi sungai besar seperti Rhine dan Rhone. Lembah-lembah seperti Lauterbrunnen terbentuk dari erosi es dan air selama ribuan tahun. Bentuk gunung yang curam menunjukkan betapa ekstrimnya proses tektonik dan glasial yang terjadi. Longsoran salju dan batu masih terus mengubah lanskap setiap tahunnya. Pegunungan Alpen adalah contoh nyata bagaimana kekuatan bumi dan es menciptakan keindahan alam yang luar biasa. Islandia, negeri api dan es. Islandia berdiri tepat di atas pertemuan dua lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Amerika Utara dan Eurasia, yang terus bergerak menjauh hingga memicu aktivitas vulkanik yang sangat intens. Gunung berapi seperti Eyjafjallajökull dan Hekla menjadi bukti bahwa magma dari dalam bumi masih aktif membentuk permukaan pulau ini. Aliran lava panas membeku menjadi dataran hitam bertekstur kasar, seperti di wilayah Eldraun. Di sisi lain, gletser raksasa seperti Vatnajökull menutupi sebagian besar daratan dengan lapisan es tebal. Air panas dari perut bumi menyembur melalui geyser terkenal seperti Strokkur di kawasan geyser. Air terjun besar seperti Gullfoss dan Skogafoss terbentuk dari lelehan es yang mengalir deras. Pertemuan api, es, dan air menciptakan lanskap yang tampak seperti dunia lain. Islandia adalah gambaran bumi yang masih hidup dan terus berubah secara geologis. Dolomit, Italia.
Pegunungan Dolomit menampilkan puncak batu gamping tajam dan menjulang dramatis. Batuan ini terbentuk dari terumbu karang purba yang terangkat ke permukaan. Lembah luas terbentuk dari erosi glasial. Danau seperti Lago di Braies memantulkan tebing raksasa di sekitarnya. Warna batu berubah merah muda saat matahari terbenam. Tebing vertikal menunjukkan lapisan geologi kuno. Padang rumput alpin mengelilingi puncak berbatu. Dolomit adalah keindahan geologi Italia. Faroe Islands, Denmark. Faroe Islands terdiri dari pulau-pulau berbatu yang muncul dari Samudra Atlantik Utara. Tebing basal terbentuk dari lava purba yang membeku jutaan tahun lalu. Ombak besar terus mengikis dinding batu yang curam. Air terjun seperti mola fosur jatuh langsung ke laut. Padang rumput hijau menutupi punggung bukit berbatu. Awan tebal menciptakan suasana dramatis di atas tebing. Garis pantai berlekuk menunjukkan proses erosi aktif. Faroe Islands adalah lukisan alam dari api dan air. Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Yellowstone National Park membentang luas dengan lanskap alam yang memadukan pegunungan, hutan, danau, lembah, dan sungai dalam satu kawasan yang spektakuler. Dataran tinggi Yellowstone terbentuk dari aktivitas supervulkan purba yang menciptakan kaldera raksasa di bawah permukaannya. Aktivitas panas bumi di kawasan ini menciptakan ribuan geyser, mata air panas, dan kolam belerang berwarna cerah. Geyser terkenal seperti Old Faithful menjemburkan air panas secara berkala akibat tekanan dari dalam tanah. Pegunungan seperti Absaroka Range dan Gallatin Range mengelilingi taman dengan puncak berbatu yang dramatis. Sungai Yellowstone mengalir melalui Grand Canyon of the Yellowstone, membentuk tebing kuning keemasan yang curam. Padang rumput luas menjadi habitat bison, rusa liar, dan serigala liar. Hutan pinus menutupi lereng gunung yang terbentuk dari lava purba. Yellowstone adalah perpaduan megah antara kekuatan geologi dan keindahan alam liar Amerika. Mount Everest, Nepal. Mount Everest terbentuk akibat tabrakan besar antara lempeng tektonik India dan Eurasia yang mendorong dasar laut purba ke atas hingga menjadi gunung tertinggi di dunia. Proses tektonik ini masih terus berlangsung, sehingga Everest bertambah tinggi beberapa milimeter setiap tahun. Lapisan batuan di puncaknya bahkan mengandung fosil laut yang menjadi bukti bahwa wilayah ini dahulu berada di bawah samudra. Gletser besar seperti Khumbu Glacier mengalir dari lereng gunung dan membentuk lembah es yang luas. Suhu ekstrim dan angin kencang terus mengikis permukaan batuan dan es.
Jalur pendakian terkenal South Col Route melewati medan yang dipenuhi es, retakan, dan tebing curam. Longsoran salju sering terjadi akibat pergeseran lapisan es yang tidak stabil. Everest adalah monumen hidup dari kekuatan tektonik bumi. Sognefjord, raja dari segala fjord. Sognefjord adalah fjord terpanjang dan terdalam di Norwegia, memanjang sepanjang lebih dari 200 km. Dinding tebingnya setinggi ratusan meter, seakan menjadi penjaga air yang menusuk jauh ke daratan. Di masa Viking, fjord ini adalah jalur utama kapal panjang menuju dunia luar. Kini, ia menjadi mahkota Norwegia, simbol kekuatan bumi yang tak tertandingi. Sognefjord bukan sekedar pemandangan, ia adalah kerajaan air dan batu yang berkuasa atas waktu. Padang Stepa Mongolia dan Gurun Gobi, Mongolia. Mongolia didominasi oleh padang stepa luas yang terbentang tanpa batas di bawah langit biru yang terbuka. Wilayah ini terbentuk dari dataran tektonik tua yang relatif stabil selama jutaan tahun. Gurun Gobi menampilkan bukit pasir, dataran berbatu, dan tebing merah yang dramatis. Angin kencang membentuk pola pasir yang terus berubah. Pegunungan Altai di barat Mongolia menampilkan puncak bersalju dan lembah curam. Sungai-sungai kecil mengalir di antara dataran kering. Warna tanah menunjukkan mineral purba. Mongolia adalah lanskap luas yang dibentuk oleh angin, batu, dan waktu. Pegunungan Tatras, Slovakia, dan Polandia. Tatras adalah pegunungan tertinggi di Eropa Tengah dengan puncak tajam dan danau glasial. Gunung-gunung ini terbentuk dari tekanan tektonik dan erosi es. Danau Morskie Oko terletak di cekungan glasial yang jernih. Tebing granit menjulang curam dari lembah. Hutan konifer menutupi lereng bawah. Kabut sering menyelimuti puncak. Lembah berbentuk U menunjukkan bekas gletser purba. Tatras adalah jantung geologi Eropa Tengah. Pegunungan Pyrenees, Prancis, dan Spanyol. Pyrenees memanjang sebagai dinding alami antara Prancis dan Spanyol. Pegunungan ini terbentuk dari tumbukan lempeng Iberia dan Eurasia. Lembah hijau terbentuk dari erosi glasial. Tebing batu kapur menjulang di atas desa-desa kecil. Air terjun mengalir dari lereng curam. Padang rumput alpin membentang luas. Puncak bersalju menciptakan siluet dramatis. Pyrenees adalah keindahan kasar Eropa Barat. Preikestolen, mimbar sang dewa. Preikestolen atau pulpit rock adalah altar raksasa yang terbuat dari batu. Tingginya 600 meter, tegak di atas Leisfjord. Tebing ini seolah dibuat untuk para dewa, tempat di mana bumi dan langit saling menyapa. Ribuan orang datang ke sini bukan untuk beribadah,
namun untuk merasakan kehadiran yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Di atas Preikestolen, manusia menjadi kecil, tapi jiwa terasa agung. Danau Baikal, Rusia. Danau Baikal terbentuk dari patahan kerak bumi yang terus melebar selama jutaan tahun. Retakan ini menciptakan cekungan raksasa dengan kedalaman lebih dari 1.600 meter, menjadikannya danau terdalam di dunia. Aktivitas tektonik di bawah danau masih terus berlangsung hingga sekarang. Airnya sangat jernih karena sistem penyaringan alami dari mikroorganisme. Saat musim dingin, permukaan danau membeku dan membentuk pola retakan geometris yang unik. Pulau Olhon menampilkan tebing batu hasil erosi angin dan air. Dasar danau menyimpan sedimen purba yang merekam sejarah iklim bumi. Baikal adalah bukti kekuatan patahan geologi yang luar biasa. Lysefjord, fjord cahaya. Lysefjord berarti fjord cahaya, dinamai karena granit pucat di dinding tebingnya memantulkan sinar matahari. Disinilah berdiri dua ikon alam Norwegia, Preikestolen dan Kjeragbolten. Airnya tenang, dikelilingi tebing curam setinggi hampir 1.000 meter. Kapal-kapal kecil tampak kerdil di dalamnya, seolah-olah manusia hanyalah debu di antara batu purba. Lysefjord adalah perpaduan antara ketenangan dan kegagahan, tempat di mana cahaya, air, dan batu saling berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang hening. Zhangjiajie, China. Zhangjiajie terkenal dengan ribuan pilar batu pasir jaksasa yang menjulang tinggi akibat proses geologi selama jutaan tahun. Formasi batu ini terbentuk dari lapisan batu pasir yang terangkat oleh aktivitas tektonik, lalu terkikis oleh angin dan hujan secara perlahan. Erosi tersebut menciptakan tebing-tebing vertikal yang tampak seperti pulau yang melayang di udara. Area ikonik seperti Avatar Mountains menjadi simbol keindahan alam kawasan ini. Kabut tebal sering menyelimuti puncak-puncak batu, menciptakan suasana misterius dan dramatis. Sungai-sungai kecil terus mengikis dasar lembah hingga membentuk jurang yang dalam. Vegetasi tumbuh di celah-celah batu yang sempit karena tanah yang sangat terbatas. Zhangjiajie adalah contoh sempurna bagaimana erosi alam membentuk lanskap yang tampak seperti dunia fantasi. Patagonia, Argentina, dan Chili. Patagonia terbentuk dari kombinasi aktivitas tektonik dan proses glasial yang sangat ekstrim. Pegunungan seperti Mount Fitzroy memiliki puncak tajam akibat tekanan kerak bumi. Gletser besar seperti Perito Moreno Glacier mengikis lembah dan membentuk danau glasial. Es yang bergerak perlahan memahat batuan keras selama ribuan tahun. Angin Patagonia yang sangat kencang membentuk tebing dan permukaan batu. Danau berwarna turquoise berasal dari partikel mineral es.
Suhu dingin membatasi jenis vegetasi yang dapat tumbuh. Patagonia menampilkan wajah bumi yang masih liar dan belum banyak tersentuh manusia. Mount Bromo, Indonesia. Gunung Bromo berada di dalam kaldera raksasa Tengger yang terbentuk dari letusan gunung berapi purba. Letusan tersebut menciptakan cekungan luas yang kini dikenal sebagai Lautan Pasir Tengger. Aktivitas vulkanik masih berlangsung dengan keluarnya asap dan gas dari kawah. Pasir vulkanik di sekitarnya berasal dari material letusan yang mengendap selama ribuan tahun. Gunung-gunung kecil seperti Batok dan Kursi terbentuk dari sisa aktivitas magma. Struktur kaldera menunjukkan betapa dahsyatnya letusan masa lalu. Bromo adalah contoh lanskap yang dibentuk langsung oleh kekuatan vulkanik. Fiordland National Park. Di ujung barat daya Pulau Selatan Selandia Baru, terbentang salah satu taman nasional paling megah di dunia, Fiordland National Park. Dengan luas lebih dari 12.000 km persegi, kawasan ini adalah panggung alam purba yang masih liar, tempat gunung, hutan hujan, dan fjord raksasa berpadu jadi satu. Ikon paling terkenal di sini adalah Milford Sound, fjord dengan tebing batu menjulang dan air terjun yang jatuh ratusan meter langsung ke laut. Saat hujan turun, ratusan air terjun baru bermunculan, menjadikannya salah satu pemandangan paling dramatis di bumi. Tak jauh dari sana ada Doubtful Sound, lebih luas, lebih dalam dan sunyi, rumah bagi lumba-lumba, anjing laut hingga penguin langka. Fiordland juga surga bagi para pendaki. Jalur Milford Track yang disebut The Finest Walk in the World membawa pengunjung melintasi hutan berlumut, lembah hijau, hingga air terjun Sutherland Falls. Ada juga Kepler Track dan Roudburn Track, masing-masing menyuguhkan danau glasial, punggung bukit, dan panorama Southern Alps yang menakjubkan. Namun keajaiban Fiordland tak hanya di darat. Di bawah permukaan Milford Sound ada fenomena unik. Lapisan air tawar gelap menutupi air laut, memungkinkan koral hitam dan biota laut dalam tumbuh di kedalaman dangkal. Sebuah keajaiban laut yang jarang ditemui di tempat lain. Fiordland juga menjadi rumah bagi satwa liar yang langka, seperti burung takahe yang sempat dianggap punah, dan kea, nuri gunung yang cerdas sekaligus usil. Mengunjungi Fiordland bukan hanya perjalanan wisata, tapi pengalaman untuk merasakan betapa agungnya alam. Di sini, kabut yang turun di pegunungan, suara gemuruh air terjun, dan kesunyian fjord raksasa seolah mengingatkan kita, manusia hanyalah tamu kecil di panggung megah bumi ini. Stettin, Gunung Nasional Norwegia. Stettin adalah gunung berbentuk piramida raksasa yang menjulang dramatis ke langit. Bentuknya unik, seolah pedang batu yang tertancap di bumi. Tahun 2002, Stettin dipilih sebagai Gunung Nasional Norwegia, melambangkan jiwa alam liar negara ini. Mendakinya bukan perkara mudah karena dinding granitnya tegak lurus, tapi pemandangannya membuat setiap usaha terbayar. Legenda lokal menyebut gunung ini dijaga roh kuno, memberi aura mistis pada setiap langkah. Lembah Orkhon, Mongolia. Lembah Orkhon dikelilingi padang rumput hijau dan tebing vulkanik tua.
Wilayah ini terbentuk dari aliran lava purba yang mengeras. Sungai Orkhon mengalir membelah dataran luas. Air terjun Ulan Sutgalan jatuh dari tebing basalt hitam. Tebing berlapis menunjukkan sejarah vulkanik Mongolia. Padang rumput bergelombang menciptakan panorama terbuka. Orkhon adalah wajah geologi Mongolia yang tenang dan megah. Pegunungan Tian Shan, Kirgistan, dan Kazakhstan. Pegunungan Tian Shan membentang megah dengan puncak bersalju dan lembah hijau yang luas. Rangkaian gunung ini terbentuk dari tumbukan lempeng tektonik Eurasia. Gletser besar mengalir di lerengnya. Danau alpin seperti Isyk-Kul terletak di tengah pegunungan. Tebing batu granit menjulang tinggi. Padang rumput luas mengelilingi kaki gunung. Awan menyelimuti puncak dengan suasana dramatis. Tian Shan adalah tulang punggung geologi Asia Tengah. Yosemite, Amerika Serikat. Yosemite terbentuk dari aktivitas tektonik dan erosi gletser yang berlangsung selama jutaan tahun. Pegunungan granit seperti El Capitan dan Half Dome terangkat oleh tekanan kerak bumi. Gletser besar mengikis lembah hingga membentuk bentuk U yang khas. Air terjun Yosemite berasal dari lelehan es pegunungan. Retakan pada batu granit muncul akibat perubahan suhu ekstrim. Sungai Merced terus mengikis dasar lembah secara perlahan. Tebing granit terlihat keras dan kokoh. Yosemite adalah galeri alam yang menampilkan kekuatan es dan batu. Meteora, Yunani. Meteora terkenal dengan pilar batu raksasa yang menjulang dari dataran Tesali. Formasi ini terbentuk dari endapan sungai purba yang mengeras. Erosi angin dan air membentuk menara batu vertikal. Tebing tinggi menciptakan panorama yang unik. Lembah luas mengelilingi batuan raksasa. Kabut pagi menciptakan suasana mistis. Lapisan batu menunjukkan sejarah geologi panjang. Meteora adalah monumen alam Yunani. Dataran tinggi Tibet, Tiongkok. Dataran tinggi Tibet adalah dataran tertinggi di dunia dengan lanskap luas dan sunyi. Wilayah ini terbentuk dari tumbukan lempeng India dan Eurasia. Pegunungan Himalaya menjulang di tepi selatan. Danau-danau biru seperti Namso dan Yamdrok menghiasi dataran. Tanah berbatu menunjukkan usia geologi yang sangat tua. Angin dingin menyapu padang rumput alpin. Langit terasa lebih dekat dari sini. Tibet adalah atap dunia dalam bentuk lanskap.
Trolltunga, lidah troll menjulur ke langit. Di ketinggian lebih dari 1000 meter, sebuah batu granit raksasa menjorok ke jurang. Orang menyebutnya Trolltunga, lidah troll. Legenda setempat percaya ini adalah lidah makhluk raksasa yang membatu terkena cahaya matahari. Berdiri di ujungnya adalah pengalaman yang menguji iman. Tubuh gemetar, kaki ragu, namun jiwa merasa bebas. Dari sini, pemandangan fjord dan gunung tak berujung membuat manusia sadar betapa kecilnya kita di hadapan semesta. Trolltunga bukan hanya batu, ia adalah simbol keberanian dan rasa takut yang berpadu. Grand Canyon, Amerika Serikat. Grand Canyon terbentuk melalui proses erosi Sungai Colorado yang mengikis lapisan batuan selama lebih dari 5 juta tahun. Tebing-tebing raksasa memperlihatkan lapisan batuan berwarna merah, coklat, dan oranye yang merekam sejarah geologi bumi hingga 2 miliar tahun lalu. Setiap lapisan batu menunjukkan perubahan lingkungan dari laut purba hingga gurun kering. Titik terkenal seperti South Rim dan Mather Point menawarkan pemandangan jurang yang sangat dalam. Sungai Colorado masih terus mengalir dan memperdalam ngarai hingga hari ini. Perbedaan suhu ekstrim menyebabkan batuan retak dan runtuh secara alami. Angin gurun memperhalus permukaan tebing dan membentuk tekstur unik. Grand Canyon adalah bukti kekuatan air dan waktu dalam membentuk lanskap bumi. Pamukkale, Turki. Pamukkale terbentuk dari aktivitas panas bumi yang menghasilkan air kaya kalsium karbonat dari dalam tanah. Air panas ini mengalir menuruni lereng dan mengendapkan mineral putih yang mengeras menjadi teras bertingkat. Proses pengendapan tersebut berlangsung selama ribuan tahun dan masih terus terjadi hingga sekarang. Kolam-kolam alami seperti Hierapolis travertines memiliki warna putih cerah seperti salju. Permukaan teras terasa keras, namun licin akibat lapisan batu kapur. Suhu air tetap hangat karena berasal dari sumber geotermal. Struktur bertingkat Pamukkale menunjukkan bagaimana air dan mineral dapat membentuk lanskap unik. Pamukkale adalah contoh sempurna keindahan geologi hasil kerja air panas bumi. Mount Cook National Park, South Island. Taman nasional ini adalah rumah bagi lebih dari 140 puncak gunung dan 72 gletser, termasuk Aoraki, Mount Cook. Lanskapnya kasar, liar, dan megah. Jalur Hooker Valley Track membawa pengunjung melintasi jembatan gantung di atas sungai es, padang bunga alpin, hingga akhirnya tiba di Danau Gletser dengan pemandangan gunung tertinggi di negeri ini. Tempat ini adalah jantung pegunungan Selandia Baru, simbol dari keindahan murni yang tidak bisa dijinakkan. Geiranger Fjord, fjord peri yang tak pernah tua. Geiranger Fjord adalah permata Norwegia yang dijaga UNESCO. Airnya biru gelap, dinding tebingnya menjulang bak benteng raksasa,
sementara air terjun Seven Sisters jatuh seperti tirai cahaya yang abadi. Konon, setiap aliran air di sini adalah air mata peri Nordik yang menunggu kekasihnya kembali dari laut. Geiranger bukan hanya keindahan alam, ia adalah legenda yang membeku dalam waktu. Siapapun yang menyusuri fjord ini akan merasa seperti sedang memasuki bab baru dari dongeng kuno yang tak pernah selesai ditulis. Banff National Park, Kanada. Banff National Park terletak di jantung Pegunungan Rocky dengan lanskap pegunungan yang dramatis dan danau berwarna biru kristal. Pegunungan kapur yang menjulang terbentuk dari tekanan tektonik jutaan tahun lalu. Gletser purba mengukir lembah-lembah dalam dan menciptakan danau seperti Lake Louise dan Moraine Lake. Air danau berwarna turquoise berasal dari partikel mineral hasil erosi es. Pegunungan seperti Valley of the Ten Peaks menjulang di belakang danau. Hutan pinus menutupi lereng gunung yang berbatu. Tebing curam menciptakan siluet alam yang megah. Sungai glasial mengalir di antara lembah luas. Banff adalah mahakarya geologi Pegunungan Rocky. Pegunungan Pamir, Tajikistan. Pegunungan Pamir dikenal sebagai atap dunia dengan lanskap ekstrim dan terpencil. Gunung-gunungnya terbentuk dari tekanan tektonik besar. Lembah curam mengiris daratan berbatu. Danau Karakul terletak di kawah meteorit purba. Jalan Pamir Highway melintasi lanskap brutal ini. Warna tanah menunjukkan mineral tua. Langit luas menciptakan kesan tak berujung. Pamir adalah wajah liar Asia Tengah. Uluru, Australia. Uluru adalah monolit batu pasir jaksa yang muncul dari dataran gurun Australia Tengah. Batu ini terbentuk dari endapan sedimen purba yang mengeras selama jutaan tahun. Proses erosi angin dan hujan membentuk permukaan Uluru menjadi halus dan bergelombang. Warna batu berubah dari merah, oranye, hingga ungu tergantung cahaya matahari. Retakan alami di permukaannya menyimpan air hujan. Suhu ekstrim siang dan malam mempengaruhi struktur batu. Uluru tetap berdiri kokoh selama jutaan tahun. Monolit ini adalah simbol kekuatan geologi benua Australia. Pegunungan Kaukasus, Georgia. Pegunungan Kaukasus membentang megah di wilayah Georgia dengan puncak-puncak bersalju yang menjulang tinggi. Rangkaian gunung ini terbentuk dari tumbukan lempeng tektonik Eurasia dan Arab. Gunung Mount Casbek menjadi ikon dengan bentuk kerucut es yang dramatis. Lembah-lembah hijau terbentang di antara dinding batu curam. Sungai glasial mengalir dari gletser menuju dataran rendah. Tebing batu kapur dan granit menciptakan tekstur alam yang kontras. Kabut sering menyelimuti puncak gunung, menambah suasana misterius.
Kaukasus adalah simbol keindahan geologi Eurasia. Torres del Paine, Chili. Torres del Paine terkenal dengan pilar granit jaksa yang menjulang tajam di wilayah Patagonia. Formasi batu seperti Las Torres terbentuk dari magma yang membeku jauh di bawah permukaan bumi. Tekanan tektonik kemudian mengangkat batuan tersebut hingga muncul ke permukaan. Gletser besar seperti Grey Glacier mengalir perlahan dan mengikis lembah sekitarnya. Danau glasial seperti Lago Pehoe memiliki warna turkois akibat partikel mineral es. Angin Patagonia yang sangat kencang membentuk pola erosi ekstrim pada batuan. Lanskapnya terlihat kasar namun megah. Torres del Paine adalah hasil perpaduan api, es, dan angin. Lofoten Islands, negeri senja abadi. Di Lofoten, gunung runcing mencuat langsung dari laut, sementara desa nelayan kecil dengan rumah-rumah merah berdiri di kakinya. Musim dingin membawa aurora borealis yang menari di langit, melukis malam dengan warna hijau dan ungu. Musim panas menghadirkan matahari tengah malam, saat langit tak pernah benar-benar gelap. Lofoten adalah negeri di mana waktu menyerah pada keindahan, tempat senja seakan tak berakhir, dan setiap detik menjadi abadi. Tasman Glacier, Aoraki Mount Cook, South Island. Di jantung pegunungan Southern Alps terbentang Tasman Glacier, sungai es terbesar di Selandia Baru. Panjangnya lebih dari 23 km, mengalir perlahan tapi pasti, seolah waktu beku sedang bergerak. Es putih berkilau, retakan biru tajam, dan danau Gletser di ujungnya dipenuhi bongkahan es raksasa yang terlepas dari tubuh sang raksasa. Di balik keindahan itu, ada ironi. Gletser ini terus menyusut akibat perubahan iklim. Setiap bongkahan es yang pecah adalah pengingat bahwa keajaiban alam pun rapuh dan manusia hanya bisa menjadi saksi bisu dari perubahan abadi bumi.